Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Halaman berapa? Ya? 264. Sampai mana ini? Wal ba'ats wal hasyr. Percaya dengan adanya dikabarkan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi Muhammad. Al-ba'ts wal hasyr. Famin dzalika al-ba'tsu wal hasyru, kebangkitan dan kumpul ada di mahsyar. Masya Allah. Dikatakan nanti di hari kiamat setelah bumi ini hancur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan. Tapi hujan airnya tidak sama dengan air yang sekarang. Air itu mirip dengan air mani yang akan mengenangi kehancuran bumi semuanya. Dan dari ajmud danab, dari tulang ekor manusia akan tumbuh manusia tadi itu seperti tumbuhnya kecamba itu. Menjadi tubuh kembali seluruh tubuhnya. Karena itu semua bisa hancur kecuali ajmud danab. Wal jismu yabla ghairu ajmid danabi wa ma syahidun baliyan wala nabi. Kemudian mereka akan keluar dari kuburan kal farashil mabthus. Dia akan keluar dari kuburan seperti dari tanah tadi itu, seperti keluarnya laron-laron dari tanah, rayap-rayap dari tanah. Manusia tadi itu menuju ke mahsyar. Dan akan dikumpulkan ada di mahsyar semuanya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi yang ada akan berubah. Bumi itu akan menjadi datar semuanya. Tidak ada sedikit pun gundukan tanah, tidak ada gunung, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan. Sehingga dari jarak berapapun, hatta ratusan kilo pun, ratusan mil pun akan dapat dilihat. Karena buminya tidak seperti bumi sekarang yang bulat. Kalau diibaratkan sapi atau kerbau, ada isinya. Perutnya ada isi perutnya, ada ususnya, ada semuanya. Ketika sudah dipotong, dikeluarkan isinya, maka kulit tadi itu dibeber, semuanya akan menjadi datar semuanya. Di situ nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, semuanya akan dikeluarkan isinya bumi tadi itu. Dan nanti bumi itu akan menjadi datar semuanya. Seperti kulit tadi itu yang dibeber tadi itu, akan menjadi datar itu bumi semuanya. Kumpul ada di mahsyar nanti semuanya ada di situ. Wal qiyamah, dan terjadinya kiamat. Terjadinya kiamat adalah tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu seseorang. Yas'alukan 'anis sa'ah qul ilmuha 'inda Rabbi. Allah yang Maha tahu. Karena itu jangan percaya kalau kiamat tadi itu digambarkan seperti yang ada di film atau diramal. Enggak ada. Malah orang meyakini kehidupan tadi itu paling nikmat, datangnya kiamat tadi itu. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna alwa annahum qadiruna 'alaiha ata amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams.
Malah kalau sudah bumi ini gemerlapan, nggak ada yang fakir miskin ini, nggak ada. Wa dhalla anha annahum qadirun 'alaiha, dan datang nanti dan di masa itu penduduk bumi sudah merasa semuanya nyaman. Semuanya serba servisnya nikmat. No? Besok beres semuanya. Kendaraan ada. Wah, mungkin kendaraan lebih mewah dari sekarang. Jalannya, kemudian macam-macam dah, alatnya canggih semuanya. Qadiruna 'alaiha. Datangnya itu atamruna lana naharan, pagi atau siang hari. Langsung spontan, saudara. Jatuhnya spontan. Ledakan bumi ini, isi bumi keluar, yang di laut semuanya naik ke atas, kemudian hancurlah semuanya. Spontan. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Goncangannya kiamat itu adalah satu hal yang sangat dahsyat. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Biasanya kalau ada banjir, ada gempa, ibu itu masih ngerangkul anak, cari anak. Dilindungi anaknya itu, ada kebakaran, dilindungi. Tapi nanti ibu yang lagi nyusui kalau kiamat bukan nekep anaknya, malah anaknya dibuang. Dia menyelamatkan sendiri. Jadi kejadiannya sudah dahsyatnya begitu. Biasanya orang kalau hamil, kalau kaget gak bisa ngelahirkan. Tapi nanti kalau kiamat, kalau terjadi kiamat itu, yang hamil langsung lahir. Kebalikan ini menunjukkan kedahsyatan kiamat. Kamu lihat manusia ini sempoyongan seperti orang mabuk, tapi bukan mabuk itu. Jadi nggak ada yang duduk tenang, khalas pasrah begitu. Kiamat nggak ada. Tarana sukaro, mereka sempoyongan, nggak bisa jalan karena goncang ini, hancur bumi ini, goncang. Kegoncangan yang luar biasa. Jadi terbang sana, terbang sini, nabrak sana, nabrak sini. Ini bukan kendaraan loh ya. Bukan kendaraan, tapi manusia ini semuanya. Karena sesukara, itu bukan mabuk, tapi adab Allah yang pedih udah datang kepada mereka, udah dijanjikan oleh Allah. Wal hisab, dan nanti akan terjadi hisab. Fin nagir wal gitmir wal fatil. Hisabnya tadi itu hatta urusan yang sepele. An-nagir wal gitmir wal fatil. Kalau dibahasakan an-nagir wal gitmir wal fatil itu nugroh. Nugroh itu kalau kita ambil isinya kurma, di atasnya tadi itu, di isinya kurma itu ada seperti biji kecil, itu nagir. Kemudian ada kulitnya. Kalau dikupas itu ada kulitnya tipis. Itu namanya apa namanya? An-nagir. Itu namanya gitmir. Itu kalau dipecah kurma tadi itu, di tengahnya itu ada seperti rambut kecil. Itu namanya fatil. Urusan yang sepele seperti itu, kalau bukan haknya kamu, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Miliknya orang itu. Misalnya kamu ambil, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya anak punya fatil atau punya gitmir atau punya nakir, kamu ambil, kamu harus dihisab oleh Allah. Apalagi yang ada nilai rupiahnya atau dolarnya, atau hati-hati. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan manusia kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Setelah menerima buku laporan amal, dia sendiri bisa menghisab bagaimana dosanya dia. Bagaimana nilai atau ukurannya dia tadi itu.
Kenapa? Setiap gerakan, ucapan kamu semuanya tercatat ternyata di situ. Dan kamu dikasih ingat oleh Allah. Hari ini jam sekian kamu mengucapkan ini, itu semuanya dikasih ingat. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasibah. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kibiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Semuanya akan hadira, ada di situ. Di buku itu semuanya. Hati-hati. Enggak ada yang lepas di atas dunia ini kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Was-sawab wal azab. Demikian juga as-sawab wal azab. Pahala dan azab. Pahala Allah akan berikan kepada orang yang berbuat baik. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Malah nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pahala tadi itu persis sesuai dengan amal, enggak ada. Bagi orang yang berbuat salah, Allah tidak akan mendolimi, sesuai dengan amalnya. Akan dikasih adab. Tapi ada yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru man innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain syirik liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Tapi bagi orang yang Allah tidak kehendaki, ya berarti dia harus merasakan azab. Liman yasha. Mudah-mudahan kita termasuk man yasha Allah an yaghfirullah dzunubana, amin. Wal mizan, dan akan terjadi mizan. Wa nada'ul mawazinal qist, timbangan yang sangat adil. Timbelnya nanti zanj, namanya zanj. Timbel untuk itu, kalau di dunia ini miligram ya ada. Tapi ini bukan miligram sih timbelnya, sampai darrah. Satu debu pun ada timbelnya nanti. Faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Timbangan ini untuk nimbang amal ternyata. Seberat debu pun akan kelihatan nanti. Tidak tahu berapa miligram itu kalau seberat debu itu daripada amalan kamu. Untuk membuktikan Allah adil, bahwa amal perbuatan kamu itu ada nilai dan ada kerugiannya, dan itu kembali kepada diri kamu sendiri. Wal mizan. Allah. Wa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin, wa amma man khaffat wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aishatin radiyah, kehidupannya sangat memuaskan. Kalau ringan timbangan kebaikannya, berarti berat kesalahannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya ada neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menganga yang akan membakar nantinya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Wan nar, dan neraka. Dan neraka. Jangan dianggap api dunia ini. An-nar, api neraka. Kalau api dunia itu dari kompor, bawahnya kompor dingin, sampingnya kompor dingin, tapi nar lain. Nah, kamu bisa bayangkan kalau seandainya itu api, dinding-dindingnya dan bawahnya semuanya batu bara, bisa kita bayangkan panasnya. Dan itu lebih daripada itu, saudara. Sehingga dikatakan api dunia ini
berasal dari api paling rendahnya neraka. Paling rendahnya neraka. Udah dicelup di ma'ul hayah selama 70 kali. Baru jadi api dunia. Itu pun angus kok kita. Anehnya cuma kalau di akhirat dibakar di neraka, panasnya begitu hebat tapi nggak mati-mati. Berarti sakitnya tidak berhenti. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Di neraka itu juga ada lembah. Namanya Wail. Hati-hati. Dan lembah itu disediakan untuk musallin, orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi sholatnya dibuat main-main. Ayu akhiruna as-salata an awqatiha. Mengakhir-akhirkan sholat sampai keluar daripada waktunya. Dikatakan wadin fi jahannam law suyirat jibalud dunya 'alaiha ladabat min syiddati harriha. Ada riwayat istaghatsat jahannam minhu min syiddati harrih. Wadi, apa wadi? Lembah di Jahannam. Kalau seandainya gunung di dunia ini, gunung yang kuat itu, dijalankan aja, leleh. Bukan lilin ya, bukan malam. Gunung dijalankan di atasnya leleh. Wakif kalau masuk. Itu tempatnya orang musallin yang ngabur-ngabur itu. Yang sholat subuhnya jam 7. Tidak nyesal sama sekali. Yang urusan kerja akhirnya ketinggalan sholat, masuk neraka wel itu. Alladzina hum an sholatim sahun. Wakif tarikus sholah, apalagi tarikus sholah yang ninggalkan sholat dengan sengaja. Hati-hati, jangan buat main-main sholat. Wallahu alam, panjang nih.